Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Inilah momen saat Presiden Joko Widodo disoraki para petani Jawa Tengah. Jokowi tampak diteriaki para petani lantaran harga pupuk yang terus mahal. Presiden pun menjelaskan pupuk yang mahal lantaran berbahan baku berasal dari Rusia dan Ukraina. Seperti kecewa, para petani pun langsung menyoraki Jokowi. Momen itu terekam saat Presiden Jokowi menghadiri acara pembinaan petani se-Jawa Tengah mendukung peningkatan produksi padi dan jagung nasional di Purwokerto. Ribuan petani dari berbagai wilayah Jawa Tengah memadati acara tersebut. Yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Jangan diwu. Ini fakta. Sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya. Itulah problemnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dalam acara tersebut, Joko Widodo pun berjanji akan menambah anggaran subsidi pupuk sebesar 14 triliun rupiah pada tahun ini. Hal tersebut untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani. Selama ini, Presiden mengakui ketersediaan pupuk bersubsidi masih kerap dikeluhkan para petani. Presiden menyebut pandemi COVID-19 serta perang Ukraina dan Rusia juga menyebabkan perekonomian merosot, pasokan pangan terganggu, serta bahan baku pupuk sulit didapatkan. Untuk memastikan ketersediaan pupuk di lapangan, pemerintah akan menambah anggaran subsidi pupuk. Presiden menambahkan pengajuan tambahan anggaran itu harus mendapat persetujuan dari DPR dan diupayakan bisa terwujud pada semester 2 tahun ini. Meski demikian, menurut Jokowi, ketersediaan pupuk pada awal tahun ini masih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali. Saya doakan pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Jamaah Esa. Saya sudah pikir-pikir, sahabat BN, apa ini benar warga masyarakat Jawa Tengah ini sudah berani-beraninya menghukum presiden, sedangkan beliau masih presiden, belum lagi berhenti dari jabatannya. Jawa Tengah ini kampung kelahiran beliau pula. Mantan presiden saja belum ada kita dengar yang berani rakyat membegitukannya. Apalagi ini masih presiden. Saya coba lihat beberapa pemberitaan di media. Hampir seluruh berita televisi saya lihat tentang hal ini. Tidak puas juga saya. Saya lihat lagi channel YouTube Sekretariat Negara. Sebab pemberitaan tentang presiden di channel YouTube Sekretariat Negara itu jelas kebenarannya sangat-sangat valid. Saya lihat, saya tonton, ternyata benar. Beranjak dari sini, ada beberapa hal yang patut agaknya kita catat dari Pak Presiden Jokowi yang beberapa bulan lagi akan mengakhiri masa jabatannya ini. Antara lain, kita melihat beraninya warga masyarakat, terutama tentu di Jawa Tengah, menghukum Presiden Jokowi ini. Agaknya masyarakat petani itu telah bosan dengan persoalan pupuk memupuk ini. Telah bosan. Dan bisa saja warga masyarakat yang hadir itu menganggap
kehadiran Pak Jokowi membicarakan soal pupuk ini, ada mungkin yang menganggap bahwa ini adalah salah satu momen bagi Pak Jokowi menjelaskan pupuk ini sekaitan dengan getolnya selama kampanye ini pasangan calon nomor urut 1 Anies Caimin menyorot masalah pupuk ini. Kelangkaan pupuk subsidi yang selama ini dikeluhkan rakyat, terutama tentu rakyat petani, mendapat perhatian penuh dari Anies Caimin. Karena itulah Presiden Jokowi turun mencoba menetralisir persoalan ini. Dan ini pun memang kelihatan Pak Jokowi di dalam kesempatan ini sepertinya bernada kampanye penyampaiannya. Menjelaskan bahwa pupuk subsidi akan ditambah anggarannya 14 triliun untuk tahun 2024 ini. Menjelaskan pula bahwa pupuk ini bahan bakunya dari Ukraina. Selama ini Pak Jokowi tidak pernah nyebut-nyebut masalah itu. Sehingga keluhan rakyat tentang kelangkaan pupuk, tentang sulitnya pupuk subsidi, sepertinya ditanggungkan saja oleh petani. Jadi dengan ini mungkin para petani yang hadir dalam kesempatan itu ada yang beranggapan bahwa kehadiran Pak Jokowi ini mengumpulkan mereka ini dalam rangka menjelaskan kepada mereka tentang duduk persoalan pupuk, sehingga nanti jangan sampai merusak elektabilitas pasangan calon presiden Wapres nomor urut 2 yang sekarang nyata-nyata adalah copy paste dari Jokowi, karena cawapresnya anak Jokowi. Dan ini semakin kelihatan ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa hasil tani di Jawa Tengah sekarang menurun. Yang memimpin Jawa Tengah waktu itu kan gubernurnya Ganjar Pranowo, yang sekarang rivalnya Prabowo Gibran. Anehnya warga petani itu tidak diajak, tidak dimotivasi oleh Presiden Jokowi untuk menjadikan pertanian di Jawa Tengah menjadi ranking 1 di Indonesia, tapi menjadi ranking 2. Seperti dulu katanya, ranking 2. Ini aneh sekali. Apakah keinginan Jokowi mengajak para petani di Jawa Tengah ini untuk mendapat ke ranking 2 ini karena nomor urut Gibran nomor 2, atau kenapa? Siapapun orangnya, tidak ada yang ingin rankingnya ranking 2, ranking 3, atau ranking 4. Pastilah menginginkan ranking 1. Tetapi anehnya Pak Jokowi mengajak petani yang ada di Jawa Tengah kembali ke ranking 2 saja seperti dulu. Dan mungkin ini semakin membuat para petani ini menganggap ini Pak Jokowi kampanye. Sahabat BN, melihat hal ini kita kasihan dengan Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi sekarang ini paling-paling hanya mengemas-emasi barang dari istana, mana nanti barang-barang akan dibawa ke rumahnya, atau dia keliling-keliling Indonesia sekarang. Mohon pamit kepada rakyat, karena tak lama lagi dia akan mengakhiri masa jabatannya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan selama dia memimpin. Itu saja harusnya kerjanya lagi.
Sekarang kelihatannya Pak Jokowi, kalau kita coba menyimak penyampaian beliau selama Pak Jokowi berpidato di hadapan petani itu, kayaknya Pak Jokowi seperti ingin memulai kembali masa jabatan baru. Kalau demikian, salahkah jika para petani ini atau kita rakyat menganggap Pak Jokowi dalam penyampaiannya itu untuk main counter sorotan dari Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Caimin yang akhir-akhir ini sangat getol menyorot masalah pupuk. Sahabat BN, mungkin ini perlu menjadi introspeksi diri bagi kalian anak-anak yang masih remaja, yang umurnya mungkin 30 tahun ke bawah. Ketahuilah bahwa sayang orang tua itu sepanjang jalan, tetapi sayang anak yang terkadang sepanjang penggalan. Penggalan itu semacam bambu yang dijadikan pengambil buah-buahan, apakah jambu, mangga, dan sebagainya. Jadi, itu pepatah lama mengatakan, sayang orang tua sepanjang jalan tidak ada akhirnya. Tetapi sayang anak kadang sepanjang penggalan. Artinya apa kalau kita bawakan kepada Pak Jokowi? Pak Jokowi melakukan ini tak lain adalah karena sayang kepada anaknya Gibran. Khawatir kalau Gibran nanti tidak terpilih. Kekecewaan Gibran nanti adalah kekecewaan Pak Jokowi. Sebab Gibran adalah anak sibi dan tulangnya. Tetapi kita tentu juga menyarankan kepada Gibran, kalau Gibran nanti menjadi orang sukses, apakah sukses sebagai pebisnis, apakah sukses sebagai politisi, kalau Pak Jokowi nanti sudah agak pikun-pikun karena ketuaannya, jangan beliau diabaikan. Sebab Pak Jokowi kelihatannya tidak peduli lagi dengan apa yang dibicarakan rakyat di Republik ini selama ini demi Gibran. Kalaulah tidak demi Gibran, kita yakin Pak Jokowi tidak akan mau lagi bersusah-susah, tidak akan mau lagi dikritik, diomelin, kadang-kadang memang dihu oleh rakyat seperti ini. Malu ini seorang presiden dihukan orang seperti ini. Tetapi hanya demi anaknya, demi Gibrannya, dan demi Kaisangnya yang sekarang ketua umum salah satu partai. Serta demi mantunya Bobi Nasution. Rela dia tidak peduli lagi rasa malu demi anak-anak dan mantunya. Sudah senang harusnya Pak Jokowi ini mengakhiri masa jabatan 2 kali periode. Dia nanti akan menjadi guru bangsa. Tetapi tampaknya beliau tidak peduli apakah nanti akan dicatat dalam buku sejarah kepemimpinan Indonesia sebagai seorang presiden yang nepotisme, sebagai seorang presiden yang sibuk cawe-cawe untuk kepentingan anaknya yang tidak lazim dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Sahabat BN, bayangkan pengorbanan Pak Jokowi demi Gibran, demi Kaisang, dan juga demi Bobi Nasution. Dia sekarang ini di tengah-tengah Republik Indonesia ini, kasihan kita mendengar apa yang dibicarakan orang sekarang di kedai-kedai kopi, di warung-warung, di restoran-restoran, di pasar-pasar, tentang Pak Jokowi yang begitu getol cawe-cawe untuk anaknya, yang begitu tampak
nafsunya untuk mewariskan kepemimpinannya kepada anaknya, yang terkesan tidak lagi peduli bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Yang kalau sudah mengakhiri masa jabatan di negara demokrasi ini, untuk yang akan menggantikannya diserahkan kembali kepada rakyat, bukan yang akan digantikan itu yang sibuk mengkondisikan ini, mengkondisikan ini, mengkondisikan ini. Sahabat DN, ini bisa bagi kalian yang muda-muda bukti bahwa ternyata presiden sekalipun tidak kuat menahan nafsunya, tidak kuat menahan dirinya kalau sudah demi anaknya. Ini buktinya Presiden Jokowi. Bagaimana nanti kalau Gibran menang jadi wapres? Apakah nanti dia hanya akan berjalan di dalam cibiran orang saja? Di mana-mana orang mencibir, "Yalah kamu jadi wapres karena cawe-cawe ayah kamu. Yalah kamu jadi wapres karena ayah kamu dan paman kamu yang mengkondisikan lahirnya putusan MK nomor 90 dan lain sebagainya." Sekali lagi kita prihatin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.